Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Lastri pada mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi kegiatan administrasi keuangan. Jadi setelah kita melakukan atau membuat laporan keuangan, kemudian kita akan mengevaluasi dari kegiatan administrasi keuangan kita. Nah, bagaimana? Kita lihat. Oke, nih setelah selesai melakukan kegiatan administrasi keuangan, maka lakukanlah evaluasi seperti berikut. Yang pertama, katanya ya, apakah proses administrasi keuangan sesuai dengan perencanaan kita? Kemudian yang kedua yaitu, apakah proses administrasi keuangan sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan? Kemudian yang ketiga yaitu, apakah penggunaan aplikasi komputer untuk kegiatan pengelolaan administrasi tata kelola keuangan sudah berjalan dengan baik? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan setelah kita melakukan administrasi keuangan. Berikutnya, kegiatan evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui. Jadi, untuk apa kegiatan evaluasi tersebut? Yaitu untuk mengetahui berbagai kekurangan serta kelemahan selama proses dalam kegiatan administrasi keuangan. Jadi, apa saja kekurangan dan kelemahan dalam proses administrasi keuangan? Nah, itulah kegiatannya untuk mengetahui kegiatan tersebut. Berikutnya, laporan kegiatan hasil evaluasi merupakan suatu bentuk penyampaian informasi mengenai perkembangan suatu bentuk kegiatan administrasi. Nah, itulah laporan kegiatan dari hasil evaluasi. Berikutnya, tujuan dari pembuatan laporan evaluasi kegiatan administrasi keuangan. Nah, tujuan yang pertama, untuk menciptakan komunikasi antara pihak yang membuat laporan dengan pihak yang diberikan laporan. Jadi misalnya kalau kita bagian keuangan, memberikan komunikasi, yaitu memberikan informasi kepada siapa yang memberikan laporan, yaitu kepada pimpinan perusahaan, akan memberikan informasi terjadinya komunikasi antara kita bagian keuangan dengan pimpinan perusahaan. Berikutnya yaitu sebagai alat penyedia informasi untuk membuat keputusan. Ini bagi pimpinan ya. Jadi kalau adanya laporan keuangan tersebut, nanti kita pimpinan perusahaan bisa membuat suatu keputusan bagaimana tindak lanjut dari perusahaan untuk masa yang akan datang. Berikutnya, manfaat dari penyusunan laporan evaluasi kegiatan. Nah, apa manfaatnya? Yang pertama yaitu laporan kegiatan usaha dapat dijadikan indikator untuk pengembangan rencana selanjutnya. Jadi untuk mengembangkan rencana perusahaan selanjutnya. Yang kedua, manfaat dari laporannya yaitu kegiatan usaha dievaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Jadi langkah-langkah kita selanjutnya, nah itulah manfaatnya, kita bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya. Berikutnya, bukti laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi sebagai bukti, sebagai bukti bahwa kegiatan tersebut ini laporannya demikian. Nah, ini merupakan sebagai bukti. Yang keempat, guna mengetahui proses dan perkembangan kegiatan yang diikuti. Jadi dengan adanya laporan tersebut bisa mengetahui proses dan perkembangan dari kegiatan itu. Oke, kita lanjutkan. Fungsi dari evaluasi. Apa pula fungsinya dari evaluasi? Nah, yaitu yang pertama memberikan informasi yang valid. Valid itu akurat ya, mengenai kinerja kebijaksanaan, program, dan kegiatan, yaitu mengetahui seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang telah dicapai. Nah, ini yang fungsi yang pertama dari evaluasi. Fungsi yang keduanya memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik. Klarifikasi dan kritik.
salah Bu Lastri mengetiknya ya. Berikutnya yang ketiga yaitu memberikan sumbangan pada aplikasi metode analisa kebijakan, termasuk perumusan masalah dan rekomendasinya. Nah, itulah fungsi dari evaluasi yang kita lakukan. Kemudian komponen laporan hasil evaluasi kegiatan administrasi keuangan. Apa saja yang kita buat di dalam laporan tersebut? Terdiri dari yaitu pendahuluan, kemudian ada isi dari laporan, kemudian ada penutup. Jadi ini tidak serumit laporan-laporan yang kita buat sebelumnya. Jadi ini isinya cuma simpel saja, yaitu pendahuluan, isi, penutup, dan dilampirkan hasil laporan keuangan kita yang telah kita buat sebelumnya, yang terdiri dari yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah habis ya Dek ya, jadi sedikit materi kali ini. Silahkan dipelajari. Mohon maaf Bu Lastri atas segala kekurangan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.